Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan etika bisnis. Latar belakang adanya etika bisnis, yaitu membangun relasi, menghindari bisnis dari masalah, memperluas jangkauan, banyak investor yang ingin menanam modal, memperkuat brand image, menjaga kesehatan bisnis. Sasaran dan lingkup etika bisnis, yaitu sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip masalah yang terkait dengan praktek bisnis. Etika bisnis juga menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu usaha. Teori-teori etika bisnis. Yang pertama, utilitarisme. Juga sering disebut teori teologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, deontologi. Deontologi adalah perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga, teori hak jenis. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori keutamaan. Dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang untuk memungkinkannya bersikap baik secara moral. Pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas, menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Pengertian bisnis dalam ilmu ekonomi. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Pendekatan stakeholder. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder. Yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok primer itu terdiri dari pekerja, owner, pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, rekan bisnis, penyalur. Sedangkan kelompok sekunder itu terdiri dari pemerintah asing, pemerintah setempat, masyarakat setempat, kelompok pendukung, aktivitas sosial, dan media massa. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Norma dan etika pemasaran. Yang pertama, orientasi dan konsep pemasaran. Yang kedua, etika bersaing di lingkungan pasar industri. Yang ketiga, kepuasan pelanggan atau masyarakat saling menguntungkan. Yang keempat, produk. Meliputi keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Harga. Meliputi daftar harga, yaitu diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. Tempat, meliputi hal-hal seperti saluran pemasaran,
cakupan pasar, lokasi, dan transportasi. Promosi meliputi beberapa hal seperti promosi penjualan, periklanan, tenaga penjual, public relation, dan direktur marketing. Yang kelima, mutu produk, efisien perusahaan, dan servis terbaik. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa input. Kegiatan produksi juga mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki makna yang erat. Dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan juga dapat disebut sebagai personil, yaitu sebagai aset organisasi atau perusahaan yang berfungsi sebagai modal material yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk mewujudkan kemauan kemajuan proses perusahaan dan organisasi. Utilitarisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang mengatakan bahwa suatu tindakan yang patut memaksimalkan penggunaan, biasanya sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Itu adalah definisi dari utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Nilai positif utilitarisme yaitu rasialitas, menghargai kebebasan setiap perilaku manusia, moral, universalitas. Kelemahan etika utilitarisme. Kelemahan yang paling pokok dari etika utilitarisme adalah bahwa membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Jadi, kendati suatu tindakan merugikan bahwa melanggar hak dan kepentingan kelompok kecil tertentu, tapi menguntungkan sebagian besar orang yang terkait, tindakan itu tetap dinilai baik dan etis. Artinya, etika utilitarisme ini membenarkan penindasan dan ketidakadilan tanpa menghiraukan kenyataan bahwa tindakan yang sama ternyata merugikan segelintir orang tertentu. Kesimpulan dari presentasi saya adalah etika bisnis itu standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Pemasaran merupakan sebagai jantung dari kegiatan bisnis. Menurut berbagai para ahli, selain itu di dalam pemasaran juga membutuhkan suatu periklanan. Di Indonesia terdapat tata krama dan tata cara dalam iklan yang sudah diatur dalam SK MKes nomor 38. Saran saya, sudah seharusnya dalam suatu organisasi atau perusahaan menerapkan etika bisnis, mengingat pentingnya beretika dalam bisnis. Karena bisnis tidak beretika akan kurang selaras dan manajemen yang diharapkan akan tidak berjalan dengan selaras. Daftar pustaka dari
slide presentasi saya ini saya kutip dari berbagai link, berbagai sumber. Bisa kita lihat. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.